Terus habis itu lu kalau nggak salah sempat ke Spanyol kan ya? Betul, Oke. 2012 pertengahan itu aku ke Spanyol sampai 2017 Om. 5 tahun di sana sekolah sama main bola juga. Oke, udah bisa bahasa Spanyol dong? Bisa. Coba sapa dalam bahasa Spanyol. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe gitu-gitu dong. Apa yang lain aja ya? Ya udah, apa kabar gitu, tapi yang agak kira-kira satu kalimat deh, jangan pendek-pendek banget dalam bahasa Spanyol. Kita tes nih, ya kan? Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero todos bien. Mantap, gue nggak tahu tapi kurang lebih halo teman-teman apa kabar gitu-gitulah ya. Oke. Di Spanyol itu 5 tahun tuh gitu ya. Lu udah nyicipin di SSI Arsenal, sekolah sepak bola yang franchise dari Inggris yang mendapatkan fasilitas, ilmu kepelatihan. Pelatih-pelatihnya juga dulu lumayan berkelas lah, boleh dibilang mungkin satu-satunya sekolah sepak bola yang punya pelatih mantan pemain yang pernah main di World Cup. Ya, ada Coach Onana, ada Del Mulholland, ada banyak nama-nama besar gitu. Termasuk bokap lu sendiri lah yang waktu itu juga sudah hampir berkecimpung di timnas ya, walaupun timnas usia muda gitu. Nah, terus lu juga udah pernah ke JFA gitu ya, yang itu adalah sekolah bola lokal ya, boleh dibilang kan rata-rata lokal anak-anaknya gitu. Terus lu juga pernah ke Spanyol yang dimana lu ketemu orang dari berbagai macam negara mungkin ya, suku, bangsa, culture dan lain-lain gitu. Yang membedakan antara latihan di Indonesia atau di ya Jakarta Indonesia gitu ya dengan di Spanyol apa gitu? Kalau menurut Abi sih nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya cara latihan dan materi latihan. Mungkin lebih perbedaannya di fasilitas semua. Fasilitas apa aja yang bisa membedakan yang lu inget gitu? Mereka itu di pembentukan usia muda itu sangat dilindungi, pertama, dan mereka sudah punya liga yang terstruktur, rapi, lapangan semua bagus dan semua pasti mendukung. Wow, sayangnya itu nggak ada di sini ya. Dan jarang. Tapi beneran di level akademi bahkan di sana pun udah kayak ada ruang khusus, gym gitu ya. Gym pasti sebelum latihan itu 15 menit ada maintenance gym. Oke. Sebelum latihan. Baru latihan jadi udah ready ya. Oke. Terus kan biasanya nih kembali lagi kalau ke ngomong ke luar negeri itu kan biasanya ada 5 ya kendala lah boleh dibilang gitu kan. Yang pertama bahasa, lu tadi udah bisa bahasa Spanyol. Tapi awal-awal lu beradaptasi dengan bahasa gimana, Bi? Awal agak susah sih, cuman susah. Lu di sini kursus dulu gitu atau gimana? Kursus dulu setengah tahun, yang dasar-dasarnya. Sampai sana itu masih agak canggung-canggung kan, karena masih umur 13 tahun. Iya. Nah setelah tahun 2, tahun 3 itu udah mulai enak lah, soalnya kan udah mulai. Ya untuk bisa ketemu enaknya itu lu gimana, Bi? Ya sama teman-teman gitu ya, teman-teman bola di sana juga Om. Oke. Kayak ngobrol biasa di sekolah. Tapi dalam bahasa Spanyol kan. Iya. Nah itu kan lu punya keterbatasan lah ibaratnya. Kayak kita mau bahasa Inggris kan grammarnya masih takut gitu atau gimana? Lu mencoba itu bagaimana tuh? Ya pokoknya yang penting berani aja di sana. Berani aja. Berani ngomong. Kalau pas mungkin bahasanya mungkin masih salah-salah, tapi yang penting nyambung gitu ya. Nyambung. Dan akhirnya lama-lama makin terbiasa jadi udah fluent. Oke, ya. Setelah bahasa, kemudian ada juga cuaca. Lu bagaimana beradaptasi dengan cuaca? Lu ketemu salju di sana? Enggak. Kalau di Valencia tuh nggak ada salju. Oh, nggak ada salju. Nah, paling mereka tuh paling tropis lah di Spanyol. Tapi ada dingin, ada dingin, musim dingin. Musim dingin ada. Dingin yang sampai minus itu nggak ya? Minus, Oke. Jadi lu masih bisa lah ya beradaptasi dengan itu. Salju tuh di Madrid aja, cuman setengah tahun kan. Oke. Terus pindah ke kota ke Valencia, udah nggak ketemu lagi salju. Dingin biasa. Tapi ada yang bener-bener lu ngerasa beda, terus yang lu kayak nggak bisa gitu. Apa ya? Nggak ada sih. Dari cuaca makanan gitu. Semua udah. Nah, dari cuaca dulu gitu ada nggak yang lu masih bisa beradaptasi dengan gampang lah ya. Oke, yang ketiga yaitu makanan gitu. Kalau makanan lu kan nggak anti-anti banget ya. Misalnya lu mau makan salad gitu-gitu, lu enak aja. Enak aja, aman. Tapi yang buat lu bisa beradaptasi cepet tuh apa? Karena kan lu di sini kayaknya kalau nggak salah ya, atau sebagian besar orang Indonesia lah bahkan pagi-pagi ketemunya nasi uduk atau nasi goreng gitu. Begitu. Ya di sana harus berani diubah aja, karena mereka kan semua makanan itu nggak ada hampir minyaknya minyak zaitun, minyak sehat, mantap, pasta dan lain-lain ya. Kalau setiap hari ketemu makin lama makin terbiasa aja. Oke. Kalau culture, lu sempet ketemu culture shock nggak? Kebudayaannya orang sana misalnya, ternyata begini nih beda banget sama budayaan kita yang orang timur gitu, lu gimana? Mereka sih ya kalau Spanyol ramah sih, Oke. Culture-nya ramah, cuman ya kadang beberapa ada orang yang agak mandang kita dari Asia, jadi sebelah mata sedikit. Oh, ada juga yang begitu? Ada banyak, apalagi di sepak bola. Begitu kita main baru mereka, ya gini. Akhirnya mereka
mau berteman juga. Jadi intinya lu harus nunjukin itu dengan skill juga betul. gitu ya. Biarin aja mereka Iya. memandang sebelah mata, tapi ketika lu nunjukin bahwa gue bisa kok. Iya, Gitu. nggak semua sih, cuman ya ada beberapa lah yang Oke. anak-anaknya. Nah lu dulu temen-temennya kan bukan orang Spanyol doang di sana kan? Rata ada yang orang Spanyol ya bukan? Dari mana aja selain yang orang Spanyol dan orang Indonesia? Seingat aku Kanada ada, Oke. Kanada, Korea, sama Inggris. Dari rentetan orang-orang ini termasuk lu dan teman-teman lu yang dari Indonesia, ada yang mereka jadi pemain bola? Misalnya yang dari Korea atau dari Kanada gitu? Lu dengar masih sempat kontak nggak sih? Udah nggak kontak. Udah nggak kontak ya? Ya siapa tahu mereka ternyata juga udah di timnas Korea gitu, atau di timnas Kanada gitu. Oke. Terus yang kelima adalah habits nih, tentang habits atau kebiasaan. Ya mohon maaf nih, sekali lagi kan banyak banget cerita gitu ya, bahkan bukan cerita lah, gua aja nemuin sendiri. Misalnya kayak kita harusnya latihan jam 7, datangnya jam 7.15 atau bahkan jam 7.30. Habis minum, botol minumnya atau gelas minumnya dibuang sembarangan gitu. Itu kalau di sini habits yang ditolerir atau jadinya ya kayak biasa, nggak ada yang salah gitu. Sementara kalau di sana kan harusnya berbeda ya, Bi. Coba ceritain soal itu, Bi. Kalau kita apalagi latihan nggak boleh telat. Kalau telat malah disuruh pulang sama pelatih. Oh gitu? Iya, yang pasti 15 menit udah harus di gym. Habis itu ya semua segala macam sampah dan lain-lain udah disediain tong sampah masing-masing di pinggir lapangan. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita buang sampah sembarangan gitu. Tuh mungkin salah satu PR-nya kita juga harus nyediain tempat sampah sih. Tapi sebenarnya walaupun ada tempat sampah tetap aja sih. Kayaknya setiap kita lihat turnamen liga gitu ya, tiap kali kelar, gue mesti lihat tuh pelatih-pelatihnya atau orang tuanya atau apanya harus mengutin sampah banyak gitu sampai berdus-dus gitu. Itu juga jadi keprihatinan sih untuk kita semua gitu yang khususnya grassroots, karena di sini harus ada nilai pendidikannya. Oke, terus moving up, lu akhirnya sampai ke timnas ya? Iya. Timnas lu mulai dari U19? Enggak, kalau dulu udah sempat di U16. Oh, 16. 16 AFF itu juara 2 dulu. Oh, itu tahun berapa tuh? 2014 atau 2013 itu. Oke, itu coachnya siapa waktu itu? Coach Mundari Karya. Mundari Karya. Itu AFF ya? AFF di Myanmar. Di Myanmar. Itu atmosfernya gimana, Bi? Pertama kali lu masuk timnas, kepilih di timnas dan membela negara. Lu masih semuda itu. Berarti kan lu 15 tahun ya atau 14 iya, tahun? 14 tahun untuk masuk ke U16 gitu. Itu yang lu rasain gimana, Bi? Pastinya ya terharu, bangga. Oke. Sama ya itu tadi nggak boleh cepat puas aja. Oke. Dan waktu itu lu udah bermain sosial media? Baru Twitter zaman itu kayaknya. Twitter Di gitu. Twitter ya. Cuman Tapi lu sempet yang dibully nggak ketika timnas kalah gitu? nggak nemuin sih kalau Nggak waktu nemuin. itu. Oke. Soalnya masih nggak kayak sekarang gitu. Iya. Ya kalau salah satu konsekuensi yang harus siap diterima adalah ketika menang disanjung, ketika kalah ya dicaci maki kan gitu ya. Oke. Itu menurut lu level yang tertinggi memang? Maksudnya sampai timnas, sampai bener-bener lu ngerasain yang berjuang mati-matian untuk mengalahkan tim-tim kayak Thailand, kayak Malaysia, Singapura, dan lain-lain? Kalau di pribadi sih yang SEA Games kemarin. Pas SEA Games itu udah ya tertinggal lah di timnas, pencapaian tertinggi pribadi ya di timnas. Walaupun nggak sampai juara, tapi kalau masuk final kemarin udah bangga banget lah. Oke. Lu di timnas di usia berapa aja sih, Bi? Sampai sekarang nih? Sampai sekarang Berarti 16, kan udah pernah 16. 19 itu dulu sama coach Indra Safri. Terus 23 sama Coach Indra Safri. 23 juga sama coach Indra Safri. Kalau senior belum ya? Senior belum. Oke. Di 23 itu terakhir pencapaian tertinggi lu SEA Games ya? Betul. Asian Games atau SEA Games. SEA Games. Oke. Asian Games lu nggak main ya? Nggak. Oke, karena itu senior ya? Betul. Oke. Tantangan terberat apa, Bi, ketika lu bicaranya udah membela negara gitu ya? Terus ya gue nggak tahu ya, tapi kalau di bayangan gue kalau gue menjadi pemain timnas kayaknya gue masih deg-degan, takut, begitu-begitu ada pasti setiap mau pertandingan lawan apapun kan, apalagi karena bawa nama negara kita, ya pasti ada. Cuman ya pastinya menenangkan diri, stay positif aja sih. Oke. Dan biasanya juga telepon orang tua sebelum main itu jadi bikin tenang aja. Oke. Itu bener-bener dibatasin nggak sih?
kayak misalnya lu main sosial media sama tim pelatih, terus nelpon orang tua atau chat sama orang tua pun ada dibatasin gitu? Enggak. Kalau di U23 kemarin enggak. Oke. Dulu di U19 awal-awal sempat. Oke. Cuman karena jadi kayak disita handphone gitu betul, di jam-jam tertentu. Kalau di U19 awal-awal tuh masih, cuman makin kesini udah enggak. Oke. Nah, moving up setelah timnas gitu ya, lu juga sekarang kalau klub lu main di mana sih, Pi? Klub tuh di Persija U19 pernah. Persija 19. Di Sriwijaya pernah sama Madura. Oke. Sekarang masih di Madura United ya. Di Madura United itu Liga 1, di Sriwijaya juga Liga 1, kalau U19 Liga 1 juga waktu itu. Persija U19 juga Liga 1 tapi Liga 1 U19 gitu ya. Nah, lu merasa tersaingi secara berat nggak dengan pemain-pemain asing yang ada? Pasti sih, pasti. Apalagi pas di Sriwijaya itu kan mereka sign pemain semua label bintang semua, ada Konate, ada Malis, dan lain-lain, Zulfiandi. Justru makin kayak gitu makin tertantang diri sendiri untuk jadi lebih baik lagi. Oke. Dan lu diposisikan sebagai gelandang nomor 8. Gelandang nomor 8. Dan saingan lu di nomor 8 itu ada siapa aja waktu di Sriwijaya? Di Sriwijaya itu ada Iksan Kurniawan, ada Makan Konate, ada Esteban Vizcarra juga bisa di situ. Jadi kemungkinan besar lu tidak menjadi pilihan utama gitu ya waktu itu ya. Pasti pemain asingnya dulu, selain mereka merasa udah membayar mereka dengan harga mahal. Kemudian ya sekali lagi gitu ya, kadang-kadang bukan stigma sih. Jadinya pemain-pemain lokal kita juga di nomor 2 kan gitu ketika ada pemain-pemain asing begitu. Iya, cuma waktu di Sriwijaya zaman itu kan kalau nggak salah ada peraturan U23 harus main. Oke. Bantu dari situ sih. Iya. Jadi harus ada pemain muda main. Akhirnya di situ bisa makin percaya diri lagi. Oke. Dan lu juga di situ main bagus lah ya, dari tendangan bebasnya gitu ya. Nah, terus di Madura United lu masih di posisi yang sama? Masih di nomor 8 juga. Oke. Tapi di situ lu lebih dapat jam terbang lah ya. Betul. Daripada di sebelum-sebelumnya. Oke. Ada saingan yang di posisi yang sama juga? Banyak di Madura itu. Ada si siapa namanya? Kemarin sebelum keluar tuh Zahrahan main di situ juga, Brian Ferreira main di situ. Cuman sekarang udah pada pindah kan. Jadi ada, kalau sekarang ya ada Asep Berlian, ada satu lagi si siapa itu, Bruno Matos sekarang main di situ. Wow. Berat semua saingannya ya. Luar biasa nih. Oke, Bi, yang menjadi momok di semua pemain kayaknya selain usia adalah cedera. Dan lu juga salah satu pemain yang pernah cederanya ACL lagi, termasuk yang berat. Ini cerita aja, biasanya kalau udah cederanya ACL itu kayak mobil tabrakan. Kalau nggak harganya murah, nggak laku sama sekali. Alhamdulillah lu bisa survive ya, lu bisa recover. Ceritain dong soal masa-masa itu. Pastinya lu juga mungkin ada ketakutan kan? Itu terutama kejadian seminggu setelah kita gagal lolos Piala Dunia U20 waktu itu. Main untuk Sriwijaya karena mungkin faktor kelelahan dan segala macam. Latihan itu sehari 2 kali waktu itu salah landing. Begitu salah landing ternyata divonis katanya ini udah ACL. Akhirnya diperiksa dan habis itu operasi sempat agak depresi juga, sempat kepikiran aneh-aneh, dan akhirnya ya ada keluarga, ada fisio dan teman-teman lain, abang-abang senior lain juga kasih support di lingkungan yang positif. Sempat 3 bulan gak boleh ngapa-ngapain. 3 bulan cuma boleh jalan, belajar jalan. Jadi bayi lagi ya? Betul. Sepedahan, itu pun sepeda statis, nggak boleh ngapa-ngapain. Setelah itu ya digenjot terus di 4, 5, 6 bulannya itu digenjot fisik dan gym semua segala macam, dan akhirnya ya dengan segala support yang ada dalam lingkungan yang mensupport juga ya alhamdulillah bisa kembali lagi. Luar biasa tuh ya. Makanya hati-hati tuh kalau bisa jangan sampai cedera, tapi kayaknya tidak ada sih pemain sepak bola yang tidak cedera. Betul. Ya. Walaupun berat atau ringan ya, khususnya jangan sampai berat ya. Oke. Terus kalau misalnya kayak sekarang lu masih terima-terima itu juga kan? Ada lah ya pastinya endorsement dan lain-lain gitu. Kemarin sempat di salah satu franchise sponsor utamanya di Liga 1 juga. Oke. Dan ada beberapa gadget juga. Oke. Nah, sekarang gue kayaknya kebanyakan ngomong nih. Lu coba ceritain ke teman-teman yang mungkin adik-adik lah bahasanya gitu ya, untuk bisa sampai ke level lu kayak sekarang gitu. Apa yang perlu dilakuin sih? Yang kalau menurut aku paling penting itu doa orang tua. Dan terutama jangan cepat puas. Apa yang kita raih sekarang itu belum ada apa-apanya. Oke. Kecuali udah bisa
bawa Indonesia tuh ke jenjang yang lebih prestis lah, dan bisa menjadi juara, bisa main di Eropa itu kalau sekarang belum ada apa-apanya. Dan yang lebih terpenting latihan itu harus 100%. Mau siapapun itu lawannya, mau senior mau apa, kalau di dalam lapangan 100%, dan akhirnya nanti di pertandingan terbiasa dan ke bawah sampai pertandingan itu positif terus. Oke, itu message yang sangat baik dan mengena sebenarnya ya. Bagus banget. Satu pertanyaan terakhir, Bi. Kalau misalnya lu sekarang usianya udah pensiun bisa karena usia ya, amit-amit juga karena cedera misalnya gitu ya. Lu ada plan B-nya mau ngapain, Bi? Aku paling plan B kepikiran sih mungkin ya narusin kayak bokap juga, jadi pelatih, sekolah pelatihan, tetap di lingkungan yang sama lah sepak bola. Keren ya kan. Nah, ini orang-orang yang harus mencintai sepak bola harusnya kayak gini nih ya. Ya nggak salah juga sih kalau dia memilih atau kalian yang menjadi pesepak bola terus memilih dunia yang lain, tapi harusnya kalau memang kita punya kecintaan ke sepak bola, ada dunia-dunia di sepak bola yang juga tidak harus menjadi pemain, bisa jadi pelatih, fisioterapis, marketing, manager klub, agent, ya kan, banyak lah. Bi, thank you udah ngobrol sama kita ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Abi ini bisa menjadi motivasi buat kalian yang masih di SSB, masih di akademi, atau bahkan mungkin yang udah di level pro gitu ya. Karena kita bisa belajar dari manapun, termasuk dari teman-teman kita atau bahkan dari lawan kita ya. Jadi kalau lu bukan di Madura United, mungkin kan akan jadi lawannya Abi, tapi lu juga bisa belajar dari situ gitu ya. Oke, itu aja untuk kali ini dari rumahnya Abi. Saya Coach Yahya, saya Abi Manyu. Untuk TikTok Football First, salam sepak bola.